Oke, kita lanjut lagi di dua materi sebelumnya itu kita udah bahas tentang formatting teks, juga kita udah bahas cara menyisipkan gambar dan juga format gambarnya ya, di cropping dan lain sebagainya. Ini nyambung nih, sekarang kita lanjut lagi. Kita coba main di shape dan juga nanti ada tambahan, yaitu ada di reference. Nanti kita akan sertakan table of content ya, karena ini belum dibahas. Nanti ada header and footer, juga nanti ada tentang daftar isi ya. Daftar isi itu ada di table of content. Nah, sekarang saya coba bahas di shape ya. Nah, misalkan di bagian ini saya udah ada teks dummy lagi. Seperti biasa, ini lorem ipsum ya. Misalkan di sini saya mau masukkan gambar ya di picture dulu. Ceritanya saya mau buat contoh panduan ya, misalkan tentang penelitian sesuatu gitu, atau misalkan ada sebuah gambar bercocok tanam dan kita mau buat navigasi tanda panah dan lain-lain, itu pakai shape ya. Kita coba di this device. Nah, saya pilih ini gambarnya, random aja ya. Nah, sampai di sini kayak biasa, saya nggak mainkan ini agar si gambarnya ini bisa menyesuaikan dengan teksnya. Jadi saya nggak rubah, biarkan seperti ini. Lanjut lagi, saya coba ke insert ya. Nah, saya mau baru pakai shape nih. Nah, di shape ini banyak banget bentuknya, bahkan sampai bentuk-bentuk yang untuk seperti semacam komik gitu bisa ya. Komik-komik seperti ini, atau gambar-gambar bintang, ataupun kita custom ya, bikin sendiri. Nah, sekarang saya coba contohin, misalkan pakai tanda panah. Jadi ini ceritanya saya mau menunjukkan misalkan bagian ini, misalkan ya, bagian ini misalkan gitu, ini adalah apa gitu. Di sini kita tinggal tambahkan teks. Nah, sebelum kita tambahkan teks, setiap kita menggunakan shape apapun itu, di sini ada shape style-nya, ada ya menu shape style. Artinya kita bisa modifikasi shape-nya mulai dari warna, ketebalan, sampai titik-titik seperti ini bisa dirubah ya. Misalkan saya rubah ke warna ini yang lebih tebal ya, oranye, dan misal anggaplah pakai putus-putus gini ya, garis putus-putus. Ini warna di luar style ini, jadi kita bisa pilih warna yang lebih banyak ya. Misalkan saya jadi merah misalnya gitu ya. Nah, dengan ini lebih detail lagi ya, daripada ini nggak ada shortcut biar cepet aja. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini lebih banyak lagi. Kita bisa merubah ketebalannya, ketebalan dari garisnya. Misalkan saya pertebal seperti ini. Nah, ini juga ada shape effect. Kalau misalnya mau dipakai ya, di sini ada dashnya, titik-titiknya mau seperti apa, jadi lebih detail lagi. Terus juga saya coba cek ada arrownya, panahnya mau seperti apa. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, jadi ini bisa kita custom lagi. Nah, terus di sini rencana saya mau tambahkan teks, misalkan ya. Anda bisa pilih ini, draw text box. Klik aja sekali di sini. Nah, saya misalkan mau tuliskan karpet gitu misalkan ya, karpet. Nah, ini bisa disesuaikan ukurannya sesuai dengan yang diinginkan ya, atau seperti biasa setiap kita menggunakan shape, karena ini masuknya ke shape ya, ada di sini sama. Ini propertiesnya juga, stylenya ada lagi ya. Anda bisa pilih versi cepatnya di sini. Jadi Anda bisa lihat previewnya udah ada. Misalnya saya pilih ini, nah langsung dibuatkan seperti ini ya. Jadi cara cepatnya. Atau Anda bisa edit lagi. Berarti sekarang ada menu baru ya, shape format. Nah, di sini fill itu untuk warna di dalam boxnya, dalam kotaknya. Misalnya Anda mau ganti jadi hijau. Nah, shape outline ini
garis dari kotaknya. Warnanya, kita akan rubah warnanya, misalkan jadi warna biru. Nah ini kita bisa lihat ini ada warna biru. Kalau misalkan mau ditebalkan, ini juga berarti ada wake, ada sketch ya, jadi lebih berbentuknya lebih unik lagi. Misalkan saya pilih yang ini. Nah ketebalannya saya juga rubah ya, misalkan seperti ini. Nah jadi Anda bisa custom lebih jauh lagi mau seperti apa. Nah ini saya lanjut lagi. Ini coba saya ganti ya, bentuknya kayak gini, standar aja. Nah, seperti ini, dan mungkin ininya ke bawah ya, jadi kelihatan. Nah saya lanjut lagi, balik ke insert lagi. Nah di shape ini juga selain arrow ada juga bentuk-bentuk shape yang lain. Nah saya coba contohkan, misalkan saya mau memasukkan misal sebuah lingkaran ya di dalam gambar ini, atau misalkan di bawah teks gitu ya. Nah saya klik sekali aja. Nah kenapa klik sekali aja, karena untuk ukuran dan lain-lain itu bisa kita rubah setelah shape-nya masuk dulu aja ke dokumen ini ya. Misal ini saya masukkan di bawah ini ya, cerita saya mau mendeskripsikan sesuatu gitu, atau bentuk, menjelaskan tentang sebuah bentuk gitu. Nah di sini kalau misalnya kita klik, seperti biasa ada shape format, tapi saya nggak akan kesini dulu ya, saya bahas yang ini dulu. Ini juga seperti masukkan gambar, bisa dipilih mau seperti apa. Nah saya pilih yang ini, jadinya kalau misalkan saya geser ke sini kemanapun itu bebas ya. Nah kalau diperhatikan di sini ada lingkaran-lingkaran untuk memperbesar atau memperkecil, berubah ukuran. Dan ini ada lingkaran warna oranye ya. Nah warna oranye ini untuk merubah garis sisi ini ya, tepi ini. Misalkan kalau saya pilih yang ini, kita lihat. Nah ini untuk merubah mau sampai di mana Anda membuat lingkarannya, garis tepinya. Kalau yang ini itu sebelah kirinya. Jadi Anda bisa buat mau seperti apa ya. Kalau sampai Anda lewat berarti ini tinggal segini ya. Jadi ini emang tidak untuk lingkaran utuh ya, ini ada sisanya. Misalkan seperti ini juga Anda bisa rubah posisinya seperti biasa. Nah setiap kita memilih shape ini juga ada shape stylenya, kita bisa pilih di sini. Ini juga sama, jadi setiap kita pilih shape ada shape style, jadi di menu ini aktif. Nah misalkan kayak word art style kayak gitu nggak masuk, nggak nyala karena kita sedang memilih shape ya. Nah lanjut lagi, misal saya kembali lagi ke shape, saya mau lihat tentang shape satu lagi ya, misalkan anggaplah lingkaran. Nah lingkarannya yang ini nih, ini agak beda nih. Saya klik sekali di sini. Nah ini saya coba perlihatkan ya, sama lingkaran tapi ini beda fungsinya ya, beda fungsi di sini. Anda bisa perhatikan untuk yang ini, lingkaran warna oranye itu untuk merubah posisi garis tepi yang ada di ujung lingkaran, tapi tengah-tengahnya tetap ya. Kalau yang ini yang Anda geserkan ini sama merubah garis tepinya, tapi di garis tepi ujungnya ini tengah-tengahnya nggak ada. Jadi ya lingkaran oranye pertama dan kedua saling terhubung. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan mau lingkaran utuh, Anda pilihnya ini ya, atau coba saya dari sini lagi, saya ke shape lagi, kita cari lingkaran yang utuh. Nah Anda bisa pilihnya yang ini aja. Saya klik sekali di sini. Nah ini utuh, jadi nggak ada lingkaran oranye di sini yang bisa Anda oprek-oprek ya, karena udah ada shape-shape yang support ke sana. Misalkan saya rubah ini jadi hitam gitu. Oke, nah ini untuk beberapa shape ya. Nah berikutnya saya mau coba buat garis sembarang gitu ya, menggunakan line ini. Jadi arrow yang pertama kita buat ini itu
sebenarnya kategorinya di line ini ya. Jadi ada macam-macam, misalkan yang ini kalau saya klik, nah dia bentuknya seperti ini. Ini bisa dirubah ya warna oranye. Saya geser dulu, misalkan di sini. White-nya saya tebalkan biar kelihatan. Setiap line juga ada beberapa yang support lingkaran oranye ini yang sama seperti ini. Nah ini untuk merubah posisi tengahnya mau di mana gitu ya. Ini bisa disesuaikan di sini. Nah lanjut lagi, di line itu juga kategori line ini ada freeform. Jadi kita seperti bisa menggambar gitu. Tapi kita coba dulu. Kita bisa membuat bentuk custom sesuai dengan keinginan kita ya, atau arah mouse kita mau dibuat seperti apa. Misalkan saya buat seperti ini. Nah tapi ini bentuknya shape ya. Jadi bentuknya shape, dan biasanya digunakan misal Anda mau membuat tanda tangan atau Anda mau membuat bentuk yang di Microsoft Word-nya nggak ada gitu. Saya coba lagi ya. Misalkan saya mau membuat shape di sini misalkan ya. Nah, misalnya melingkari ini seperti ini misalkan. Nah, itu asiknya lagi setelah bentuknya ada, seperti biasa Anda bisa memberikan warnanya, tebalnya mau seperti apa, itu bisa ya di shape style. Anda bisa edit shape. Nah, di sini ada change shape-nya. Anda mau rubah ke apa, itu langsung berubah. Misalkan ini, nah itu berubah langsung jadi shape-nya love ya. Tapi saya di sini edit shape-nya mau edit point. Nah, coba saya kembalikan dulu ke posisi ini. Jadi edit shape ini yang edit point itu kita bisa merubah istilahnya bentuknya ya, dot-dotnya ini bisa kita rubah, geser-geser, bisa kita rubah seperti ini. Nah, di sini ada kotak-kotak ini untuk merubah lekukan dari titik ini. Nah, ini setiap titik ini bisa kita geser-geser ya. Jadi kalau misalkan Anda mau mencocokkan misalkan garis ini dengan gambar, Anda tinggal geser-geser dot ini. Nah, kalau misalkan kita ke shape format, misalkan ada yang mau kita hapus dotnya, Anda tinggal klik kanan di bagian kotaknya, lalu delete point ya. Nah, nanti akan terhapus. Misalkan bagian ini juga saya mau hapus kotaknya itu ya, tinggal klik kanan terus delete point. Nah, itu untuk cara hapusnya. Kalau misalkan ini saya hapus ini ya. Nah, ini dulu deh. Nah, Anda mau nambah dotnya gimana? Arahkan mouse-nya di antara dot ini ya, yang belum ada dotnya ini, sampai bentuk kursor mouse-nya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, itu Anda tinggal geser aja, itu otomatis dotnya bertambah. Nah, biar lebih gampang, coba saya bentuk rubah bentuknya ke love yang tadi ya, sama seperti ini. Saya edit shape, edit point. Nah, di sini saya bisa geser-geser nih. Nah, ini bisa dirubah juga lengkungannya ya, di kotak putih ini untuk merubah lengkungannya. Kalau misalkan kita mau nambah titiknya, kita tinggal geser garis di sini. Nah, jadi kita bisa buat sudut lain. Kalau misalkan mau hapus, klik kanan di bagian kotak dotnya, lalu delete point seperti ini. Nah, oke. Itu untuk bagian shape ya. Jadi shape ini banyak banget yang bisa kita lakukan, terutama untuk menunjang Anda saat membuat project di Microsoft Word. Nah, ini lanjut lagi, bagaimana caranya membuat daftar isi ya. Nah, ini saya coba kasih jarak dulu ya. Nah, misalkan sini bagian kosong ini, saya coba ke reference, kita masuk ke table of content ya. Nah, untuk membuat daftar isi, biasanya kalau saya itu Anda buat saja dulu misalkan teksnya, dan ini kan kalau kita cek di sini. Nah, kalau kita cek di sini, ini ada seperti
semacam heading gitu ya, ada judul atau subjudul. Nah misalkan saya udah buat di bawah nih, ini saya buat heading. Nah ini heading 1 ya, ini saya buat heading 1, ini juga saya heading 1. Nah setiap Anda membuat dokumen, jadi Anda buat aja dulu misalkan bab 1, bab 2. Nah di tulisan bab 1, bab 2 nya itu Anda berikan stylenya itu heading ya. Misalkan di sini kalau ini masih heading 3. Nah ini udah ada heading 3, ini heading 3 ya. Saya cari yang belum saya setup dulu tadi di atas ya, misalkan ini. Nah ini normal ya, ini normal. Nah Anda bisa blok misalkan bagian ini. Jadi selain lewat sini Anda bisa blok seperti ini, klik kanan, lalu Anda bisa ke bagian style ini. Nah Anda tinggal pilih ini Anda buat apa gitu ya, misalkan heading 1 juga. Nah seperti ini, misalkan ini tinggal dirubah aja teksnya warna ini, misalkan disamakan ya. Nah kenapa dibuat seperti ini? Ini penting biar nanti daftar isinya itu Anda otomatis ya. Ini langsung aja saya coba di reference. Saya tinggal klik di sini, pilih Anda mau buat seperti apa. Ini ada manual tabel, jadi Anda buatnya manual. Saya sarankan Anda pilihnya yang automatic table 1 atau 2 ya. Misalkan saya pilih yang tabel 2. Nah ini Anda bisa lihat, jadi di sini ini gambarnya coba saya hapus saja ya. Nah di sini table of contentnya otomatis ya, beserta dengan halamannya ini udah otomatis dibuat. Nah misalkan Anda mau rubah ini ya, daftar isi misalkan gitu ya, jadi ini udah otomatis. Ini ngambil dari mana? Ini otomatis dari, nah ini Anda lihat ya, isi heading 12, 13, ini otomatis ngambil dari ini. Jadi dia otomatis ngambil judul-judul yang ada di sini yang udah kita tandain. Jadi kalau misalkan Anda lihat di style, ini normal ya, ini belum di setting. Coba ini. Nah ini heading 3, nah itu langsung diambil otomatis heading-headingnya gitu ya. Itu dibuat otomatis di sini. Terus gimana kalau misalkan kita ada perubahan nih di bab berapa gitu, tuh misalkan ini ya, di heading 13 ada perubahan judulnya, karena isinya apapun itu gak akan berpengaruh ke sini ya. Nah kita akan coba, ini enaknya kalau misalkan bikin otomatis ya. Nah Anda bisa arahkan ke bagian ini, misalkan saya mau edit yang heading 13 ini. Anda seperti instruksi di sini ya, Anda klik CTRL di keyboard, lalu Anda klik bagian ini, karena nanti si kursornya ini berubah jadi gambar tangan ya. Ini klik, maka akan langsung ke bagian isi heading 13 yang tadi saya udah buat ya. Misalkan saya mau ada perubahan judul ini, seperti ini misalkan ya. Nah kita kembali ke daftar isi. Nah di sini, ini Anda nggak perlu ketik manual di sini lagi ya, tapi yang Anda lakukan cukup ke bagian update table. Jadi saat Anda klik daftar isinya, itu nanti akan muncul properti seperti ini ya. Atau Anda bisa coba di sini juga sama. Nah, saya klik update table, nanti akan muncul seperti ini. Di sini Anda bisa pilih Anda mau update hanya untuk number aja atau halaman ini aja. Jadi kalau misalkan Anda ngetik ulang, ternyata halamannya nambah nih. Yang tadinya sampai 6 ternyata sampai 10. Anda tinggal pilih yang ini aja. Tapi kalau misalkan mau semuanya, karena ada perubahan di heading-heading yang Anda buat ini, jangan seperti saya, ini ada perubahan di heading ini, biar gampangnya pilih yang ini, klik OK. Nah nanti dia akan menyesuaikan lagi ya. Nah ini terbawa karena ada di antara heading kayaknya. Coba saya lihat, iya di sini ya. Nah ini Anda bisa cek di sini heading lorem sesuai dengan yang tadi kita udah
edit ya, coba kita cek. Nah seperti ini ya, jadi otomatis Anda nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah misalkan ini tadi sampai halaman berapa, 6 ya, coba ini saya perbanyak deh ya, misalkan ini saya perbanyak lagi, nambah halaman ya. Nah ini udah nambah halaman, kita lihat, kita update lagi di sini. Jadi harusnya heading 13 ini nambah ya, dan ini udah bukan sampai halaman 7 lagi. Kita coba update table, saya pilih update entire aja, kita cek ya. Nah ini udah otomatis sampai halaman 8 dan headingnya bertambah ya, sesuai dengan yang kita isi. Jadi enak banget ya kalau misalnya kita bikin entah itu buku, makalah, dan lain-lain, ini otomatis. Oke, jadi seperti itu bagaimana kita memaksimalkan heading. Oke, jadi seperti itu bagaimana kita men-setup tadi shape ya. Kita mempelajari tentang shape yang banyak banget yang bisa kita lakukan. Lanjut lagi kita bahas tentang table of content, bikin daftar isi otomatis. Jadi sekarang Anda coba dengan dokumen-dokumen yang ada, Anda ketik sendiri. Semoga membantu. Terima kasih banyak, jumpa lagi di materi yang lain.